Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran tematik akidah akhlak. Strategi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya akal atau siasat. Namun, secara umum dapat diartikan sebagai suatu garis besar untuk bertindak dalam usaha mencapai sebuah sasaran yang telah ditentukan. Dapat pula diartikan sebuah metode, rencana, atau rangkaian kegiatan yang telah didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks pembelajaran, strategi dapat diartikan sebagai kemampuan internal peserta didik untuk berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Artinya, dalam proses pembelajaran ini, peserta didik dapat berpikir secara unik dalam menganalisis dan memecahkan masalah dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru dalam membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana cara memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Atau pembelajaran juga dapat diartikan sebagai acara atau peristiwa eksternal yang dilakukan oleh guru guna mendukung kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Pembelajaran ini ada kaitannya dengan interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, di mana di sini nanti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Pembelajaran tematik sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya adalah pengertian akhlak. Akhlak di sini dapat diartikan sebagai sejumlah kebenaran yang dapat diterima oleh manusia melalui akal, wahyu, dan fitrah. Sedangkan akhlak di sini dapat diartikan sebagai suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa yang dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang gampang dan mudah dalam melakukan sesuatu tanpa melakukan pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran tematik akidah akhlak adalah suatu metode yang sadar dan terencana dalam menyiapkan dan memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani Allah, dan merealisasikannya dalam akhlak mulia di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya adalah tujuan strategi tematik pembelajaran akidah akhlak akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Syafira. Kepada Mbak Syafira, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan di poin B, yaitu tujuan strategi pembelajaran tematik akidah akhlak. Yang pertama yaitu untuk membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Seorang muslim yang mempunyai karakter mulia akan bertingkah laku terpuji, baik sedang berhubungan kepada Allah, kepada manusia, maupun kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Dan yang kedua yaitu agar mempunyai pengetahuan tentang perbuatan yang baik dan buruk. Hasilnya, seseorang itu akan bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Yang ketiga yaitu agar dapat memanfaatkan ilmu yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan hidup manusia atau untuk membawa maslahah bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan yang keempat yaitu agar dapat menghindarkan diri dari berbagai perbuatan yang membahayakan dirinya. Misalnya, akhlak yang buruk akan mendatangkan sesuatu yang buruk pula bagi dirinya dan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu tadi penjelasan dari saya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dan prinsip strategi pembelajaran tematik yang akan dibawakan oleh teman saya, Mbak Sinta. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya Sinta Naila Fajriah akan menerangkan tentang karakteristik dari pembelajaran tematik. Karakteristik ini dijadikan sebuah model atau ciri khas tersendiri. Begitu juga dengan pembelajaran tematik. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari pembelajaran tematik. Untuk yang pertama yakni pembelajaran tematik berkarakteristik mempunyai pusat pada peserta didik, yang mana pembelajaran ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Kemudian yang kedua yakni memberikan pengalaman secara langsung, yang mana dari pembelajaran tematik ini memberikan sebuah pengalaman kepada peserta didik secara nyata. Yang selanjutnya yakni pemisahan belajar yang tidak begitu jelas, dikarenakan pembelajaran tematik ini fokus pembelajarannya diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat dan berkaitan dengan kehidupan peserta didik. Yang selanjutnya yakni pembelajaran tematik menyajikan berbagai konsep dari mata pelajaran, yang mana konsep-konsep tersebut adalah suatu proses pembelajaran yang mampu memahami konsep-konsep secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yakni pembelajaran tematik bersifat fleksibel atau luas, yang mana pembelajaran tematik ini dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, bahkan dapat mengaitkannya dengan kehidupan peserta didik dan keadaan lingkungan. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, di mana dalam pembelajaran tematik ini peserta didik diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang selanjutnya yakni menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, yang mana dalam pembelajaran ini terdapat suatu permainan yang digunakan sebagai bahan untuk pembelajaran. Selanjutnya yakni peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Kemudian, peserta didik mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar, karena dalam pembelajaran ini materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Kemudian yang selanjutnya yakni prinsip-prinsip dari pembelajaran tematik. Prinsip yang pertama yakni pembelajaran tematik memiliki tema-tema yang aktual serta dekat dengan kehidupan siswa. Untuk prinsip yang kedua yakni pembelajaran tematik memilih beberapa mata pelajaran yang saling terkait. Kemudian prinsip yang ketiga yakni pembelajaran tematik tidak bertentangan dengan kurikulum yang berlaku, sehingga mendukung pada tujuan pembelajaran. Maka dapat disimpulkan pembelajaran tematik mempunyai prinsip, yang mana prinsip tersebut memiliki sebuah tema-tema yang memungkinkan untuk dapat mengaitkan mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Korina mengenai kelebihan dan kelemahan dari strategi pembelajaran tematik. Lalu materi yang berikutnya itu keuntungan bagi siswa. Yang pertama, siswa mudah mempusatkan perhatiannya pada satu tema yang sama. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Lalu yang ketiga, pemahaman terhadap mata pelajaran itu lebih mendalam, terintegrasi
dan berkesan. Lalu selanjutnya itu keuntungan bagi guru. Yang pertama, tersedia lebih banyak waktu untuk pembelajaran. Materi pelajaran tidak dibatasi oleh jam pelajaran, melainkan dapat dilanjutkan dalam hari tersebut. Maksudnya itu dilanjutkan sepanjang hari mencangkup berbagai mata pelajaran yang akan dipelajari. Hubungan antar pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan alami. Dapat dikatakan bahwa belajar itu dikatakan bisa kegiatan yang kontinu atau terus-menerus, tidak dengan buku paket. Lalu jam pelajaran atau bahkan tempat dinding kelas. Lalu materi selanjutnya yaitu keluhan strategi pembelajaran tematik. Masih banyak bahan ajar yang menggunakan pendekatan mata pelajaran sehingga menyulitkan guru dalam memadukan tema dan pelajaran. Bahan ajar tematik masih bersifat nasional, sehingga beberapa materi masih kurang sesuai atau kurang maksimal dengan kondisi lingkungan di tempat siswa belajar. Lalu sekolah yang kekurangan guru itu menerapkan model pembelajaran kelas rangkap, sehingga guru mengalami kesulitan dalam penyampaian materi. Lalu jadwal penggunaan tema itu lebih luas dalam penyampaiannya pembelajaran tematik, namun memerlukan perencanaan yang matang dalam hal bobot penyampaian antar mata pelajaran. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.